Halo, Mbak Anung. Halo, Mbak Halo Anung. Kak, Ya, iya, ya. Nunggu temannya atau gimana nih? iya sudah saya share Kak. Oh ya, ditunggu dulu sebentar 5 menit ya. Kalau tidak ada dimulai saja ya. Iya, Boleh. Oh, sudah ada temannya ya. Oke, teman-teman. Kemarin karena kurang kondusif ya. Sekarang kita agak serius sedikit. Di dalam kurikulum ada beberapa model pembelajaran ya. Kita harus tahu beberapa model pembelajaran yang efektif, efisien dari tahun ke tahun. Makanya saya jelaskan pelan-pelan ya. Mungkin meskipun membosankan, mohon teman-teman memperhatikan dengan seksama dan nanti tolong ditanya kalau ada pertanyaan. Yang pertama ya, sejarahnya yang pertama itu namanya, kemarin saya ulang ya, ini saya teruskan. Namanya itu Grammar Translation Method atau dikenal dengan GTM. GTM ini kalau di dalam bahasa Indonesia namanya metode terjemahan tata bahasa. Awalnya itu dimulai dari mana, Mbak Anum, Mas Amir, dan Mbak Emma? Itu dari eh, classical method di sini ya. Classical method yang artinya yang dikenal di dunia barat itu identik dengan bahasa Latin atau Yunani, yang mana fokus utamanya itu bukan untuk percakapan, tapi untuk melatih kecerdasan otak melalui hafalan. Nah, awalnya itu classical classical method.
Jadi itu awalnya itu mental gimnastik di sini ada kan mental gimnastik itu fokusnya itu melatih kecerdasan otak melalui hafalan-hafalan itu agar siswa bisa membaca karya sastra klasik. Awalnya begitu. Awalnya itu classical method ini difungsikan untuk melatih kecerdasan otak untuk bisa membaca karya sastra klasik karena memang bahasanya masih bahasa Latin atau bahasa Yunani ya masih 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 begitu. Jadi pakai grammar translation method. Ciri-cirinya ciri-ciri GTM ini pertama itu fokus ke tata bahasa. Ditekankan kuat pada menghafal atau sama grammar dua itu. Yang kedua, menghafalkan kosakata ya, vocabulary. Jadi eh, siswa itu diminta untuk mempelajari atau menghafal daftar-daftar kata yang panjang. Nanti banyak, makanya ada kamus itu kan biasanya kamu disuruh menghafal ya di sekolah-sekolah itu ya. Terus, nah ini kan vocabulary, terus grammar gitu kan ya. Terus ada yang konjungsi mempelajari perubahan bentuk kata secara detail. Terus aktivitas utamanya pokoknya intinya itu menerjemahkan teks dari bahasa asing ke bahasa ibu atau sebaliknya. Itu namanya GTM. Intinya itu ini awal mulanya. Sampai kelemahannya, kelemahannya akhirnya mengabaikan kemampuan berbicara secara oral atau secara langsung. Jadi pada abad ke-18 dan ke-19, pengajaran berbahasa akhirnya fokus transisi ke bahasa pada bicara langsung ya, meninggalkan yang GTM ini. Makanya di sini ada yang namanya Gowin apa ini? Gowin series method ya. Ada yang namanya Gowin Gowin ya bacanya. Bacanya gimana nggak tahu ini. Ya ini. Ditemukan oleh Francois Gouin abad ke-18 1800 tepatnya oleh Francois Gouin kemarin. Dalam bukunya The Art of Learning and Studying Foreign Language ya The Art of bentar baterainya habis bentar bentar baterainya agak anu. Sebentar ya sabar. Oke sudah tesnya sudah masuk. Jadi begini, Mbak Hanung, terus Mbak Emma, Mas Ami itu belum masuk ya. Jadi pengajaran bahasa asing yang lebih modern, yang awalnya itu menghafal vocabulary sama tata bahasa ini menjadi lebih eh, mudah lagi karena Francois Gouin ini menemukan metode yang dikenal sebagai metodenya namanya itu the series method. The series method dan berikut ini poin-poin yang akan saya dari poin-poin Gouin ini tentang ini. Yang pertama itu kalau saya baca di sini bahwa sejarah mengajarkan bahwa bahasa modern itu dimulai di tahun 1800 ya. Meskipun eh, seringkali Gowin ini overshadowed ya apa kalah populer sama namanya
Charles Berlitz ini, Charles Berlitz ya, dari Jerman yang menemukan direct method. Akhirnya apa? Bukunya namanya The Art of Learning ini menjadi dasar atau ruh dari perkembangan metode pembelajaran bahasa di abad berikutnya. Yang mana perspektifnya itu bahasa itu harus diajarkan ini ya langsung, nggak boleh dihafal-hafalkan itu. Makanya di sini kan muncul oversee itu dengan anu ya, dengan tadi itu apa direct method. The series method yang saya ngomong tadi pembelajarannya Gowin itu diajarkan melalui serangkaian kalimat yang berhubungan secara logis. Misalnya ya, kayak ini contohnya. Saya berjalan ke pintu, saya memegang gagang pintu dan saya membuka pintu. Nah, itu kan ya. I walk toward the doors, I drew near to the door. Makanya ada salah satu presiden kita itu kan bahasanya seperti itu. Itu dia itu masih menggunakan the series method atau Gowin method. Yang dulu kan ada kan ya we walk the talk gitu kan ada yang seperti itu kan ya. Lah itu berarti dia itu masih menggunakan metode series ya. Dan dihubungkan dengan konteks nyata yang real ya, yang tidak membosankan karena itu berhubungan dengan aktivitas sehari-hari seperti tadi kan pintu gitu ya. Kalau menghafal kan tidak berhubungan dengan sehari-hari. Kalau Gowin ini dia itu berhubungan dengan pintu. Jadi intinya itu merangkai kalimat yang berhubungan secara logis yang ditemui di kehidupan sehari-hari. Ya contohnya itu, saya berjalan ke pintu, saya memegang pintu, saya membuka pintu, saya menutup pintu, terus begitu. I drew near the door, terus. Gitu. Akhirnya muncullah yang menginspirasi ini ya, menginspirasi eh, direct method yang terinspirasi oleh Gowin ini. Akhirnya muncul metode baru yang namanya direct method. Apa itu direct method? Ini saya ulangi lagi ya. Jadi pembelajaran ini distimulasi ya, dipicu oleh pembelajaran yang natural, lebih natural. Jadi kalau tadi kan the series method ya, menghubungkan kata demi kata. Kalau direct method ini lebih terkenal dengan konsep naturalistik. Ya. Naturalistik itu metode didasarkan pada prinsip yang meniru cara alami seorang anak-anak ketika belajar bahasa ibu mereka pertama kali. Ketika anak-anak mau belajar bahasa baru kan, dia kan ini ya, dia ngomong tapi lebih natural diajari oleh ibunya. Memang awalnya ditemukan oleh Gowin terus dikembangkan oleh direct method ini. Ini direct method ini sekitar abad 19 ke abad ke-20, abad ke ini tahun 1986 ya. Jadi prinsip utamanya bahwa belajar bahasa kedua itu harus sama bahasa dengan bahasa pertama yang mencakup ya banyak literasi atau interaksi secara lisan, komunikasi langsung dengan penutur asing itu lebih bagus. Terus penggunaan bahasa secara spontan, tidak boleh dihafalkan. Jadi siswa-siswa itu didorong untuk langsung berbicara tanpa berpikir lama gitu ya. Tapi kalau pakai grammar kan akhirnya lama ya. Terus tanpa penerjemahan, tidak boleh bawa kamus, dictionary, langsung pakai bahasa yang dipelajari. Terus pelaksanaannya ini juga eh, menurutnya apa ini Richard and Rogers itu ya disebut ada tiga kunci, ada beberapa kunci ya, tapi intinya ada tiga. Yang pertama, eksklusivitas dalam bahasa target. Jadi di dalam kelas misalkan ya, instruksi di dalam kelas itu hanya boleh menggunakan bahasa yang dipelajari. Anak-anak nggak boleh pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Inggris semua. Nah, misalkan itu pertama, exclusivity dalam bahasa target. Yang kedua, hanya menggunakan kosakata sehari-hari.
hanya mengajarkan kosakata dan kalimat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, nggak boleh yang lain-lain. Terus dipraktekkan melalui yang terakhir kata kuncinya menurutnya Richard and Rogers itu keterampilan berbicara dibangun melalui tanya jawab yang intens antara guru dan siswa dalam kelompok kelas yang kecil. Ya itu namanya direct method. Beda dengan Gowin ya. Beda dengan Gowin. Ada pertanyaan? Sampai sini Mbak Anung, Mbak Emma, ada yang ditanyakan? Silakan. Tadi itu ada GTM, terus berkembang dengan menjadi Gowin, sekarang terus jadi direct method gitu ya. Dan mereka punya ciri khas masing-masing. 18, 17 awalnya itu perang, pada masa-masa perang, terus sampai ke 18, terus yang ini abad ke 19 dan 20 ini. Direct method ini agak bertahan lama ya. Ya, dan sekarang selanjutnya audiolingual method. Hmm, bentar. Hmm. Pak, nggak ada suaranya, Mbak Hanum sama Mbak Emma ini. Halo. Halo, Oh, nggak ada suaranya. Emma yang sakit. Sakit apa, Mbak Emma? Mbak sakit kepala. Oh, sakit kepala. Masuk angin. Itu paling. Masuk angin paling ya. Di rumah, Iya, Mbak. sama sakit perut. Sama sakit apa? Sakit perut. Oh, sakit perut. Ya, masuk angin itu. Lah, lanjut ya. Namanya audiolingual method. Audiolingual method ini menjelaskan tentang perkembangan metode pengajaran bahasa di Amerika Serikat pada abad ke-20 ya. Ya, abad ke-1945 lah ketika perang lah. Perang Dunia II ini mengubah segalanya. Ya, yang saya jelaskan ya. Hmm, yang telepon ini. Jadi ternyata direct method itu meskipun populer di Eropa, tapi itu gagal di Amerika ya. Jadi pada awal 19 itu di Eropa itu lancar, tapi di Amerika itu kurang tenar. Kurangnya karena apa? Dikarenakan pertama, kurangnya penutur asli. Di Eropa mudah menemukan guru native speaker. Ya, jadi kalau kalau di Eropa kan banyak ya native speakernya, tapi kalau di Amerika itu sulit, jarang ada yang bisa bahasa selain penutur bahasa kedua itu jarang. Semuanya pakai bahasa Inggris semua. Bahasa Spanyol gitu sulit menemukan pada waktu itu. Terus yang kedua itu kan pertama ya kurangnya penutur asli. Sama kayak di Indonesia kan kita kan sulit bahasa Inggris karena memang kurang penutur asli di sini masih jarang. Hanya kota-kota besar saja kalau di kabupaten masih jarang. Yang nomor dua, isolasi geografis. Orang Eropa itu mudah bepergian ke antar negara, dekat-dekat ya. Jadi mempraktekkan bahasa itu lebih mudah. Tapi kalau kita lihat Amerika, itu kan dia itu pulau tersendiri dan dia jauh dari negara-negara lain, gitu. Jadi dia itu mau mempraktekkan apa ininya bahasanya itu sulit.
Dan alasan yang terakhir itu fokusnya itu pada pada membaca. Jadi institusi perguruan tinggi di Amerika Serikat itu merasa kemampuan membaca dan menulis terutama ya itu lebih berguna daripada berbicara. Yang penting itu membaca. Jadi ada Coleman di sini, report Coleman report di sini ya. Di High Influential Coleman tahun 1920 dia ngomong bahwa eh, bahkan meyakinkan para guru bahwa melatih kemampuan lisan itu tidak praktis. Sehingga efeknya apa? Sekolah-sekolah di Amerika Serikat kembali ke metode lama. Sama kayak di Indonesia kan. eh, Metode direct method itu nggak begitu populer di Indonesia. Di Indonesia akhirnya kembali ke GTM lagi, kembali ke grammar translation sama kayak di Amerika di tahun 1930 sampai 1940 itu dia kembali ke GTM lagi karena direct method kurang diminati. Itu gagal direct method ya. Nah, sementara di ketika pas perang gitu ya, perang dunia dua pecah, kebutuhan orang Amerika berubah drastis dan langsung mendadak gitu ya. Tentara Amerika itu perlu menguasai bahasa sekutu temannya, bahkan juga musuhnya dengan cepat, fasih dan secara baik lah. Nah, kepentingan ini memunculkan namanya di Army Method ASTP ini, di Army Specialized Training Program ya. Army Specialized Training Program atau disebut dengan Army Method. Ya, Army Method di sini ngomongnya Army Method. Apa Army Method ini? Dia itu fokusnya itu aural atau oral ya. Menekankan pada pendengaran dan berbicara. Terus drilling, diulang-ulang. Repeat after me, gitu kan. Biasanya kalau kita kecil kan repeat after me. Jadi banyak melakukan latihan pengucapan, pronunciation, dan pola-pola kalimat yang pasti, tapi diulang-ulang. Begitu, itu namanya Army Method. Yang ketiga, praktik percakapan. Fokusnya itu interaksi langsung. Dan yang keempat, tata bahasa atau penerjemahan hampir tidak ada analisis grammar, nggak pakai grammar, pokoknya ngomong dulu dan diulang-ulang. Ya, jadi intinya audiolingual method ini itu eh, ini dikembangkan, dipelopori, dipioneri oleh Army Method. Jadi dia itu di drill menggunakan radio atau recorder gitu ya, disuruh ulang dan disesuaikan dengan audio ini. Nah, begitu. Nah, ini kan apa ini? Saya baca sebentar. Jadi audiolingual ini ALM ini audiolingual, audio dan lingual, M-nya itu method ini itu merupakan evolusi dari Army Method ya yang kita bahas tadi pada tahun 1950. Poin-poinnya itu fokusnya pertama ke ini ya, Perang Dunia Dua ini tadi tadi sudah saya sampaikan. Terus landasan teorinya itu para ahli bahasa melakukan analisis deskriptif ilmiah terhadap pola-pola bahasa. Oh, ada telepon ini ya. Ininya imitation lah, audiolingual ini imitate, meniru, meniru. Dek, ya, ada telepon. Nah, sudah, jangan diangkat. Intinya gini, audiolingual method itu adalah metode yang menganggap bahasa itu sebagai kebiasaan fisik. Jadi gurunya itu akan memberi contoh, stimulusnya itu pakai contoh. Terus siswanya itu menirukan secara berulang-ulang sampai hafal di luar kepala. Gitu intinya itu.
Biasanya kan kita akan sekolah kan repeat after me itu namanya audiolingual method. Kamu kalau pakai begitu caranya ngajarnya, bukan berarti itu jelek ya, enggak. Itu kita sesuaikan dengan ini, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Nah, berarti jelek, GTM juga bukan berarti jelek, tidak. Saya hanya menerangkan sejarahnya. Tuh, sekarang fokus ke kognitif, kognitif code learning. Apa itu cognitive code learning? Kemarin sudah saya jelaskan ya. Kira-kira apa ya? Kalau mau baca sebentar, nggak apa-apa baca. Saya tak balas WA dulu ini, ada yang telepon. Hmm. Oke, halo. Hmm, ono-ono aja ini. Ada saja. Teman-teman, sepertinya saya harus meninggalkan ini ya. Ada tamu ya. Halo, Mbak Emma sama Mbak Hanung, mohon maaf ya. Telepon-telepon ini saya harus meninggalkan kelas. Kita lanjut minggu depan Oke. kita ya. Ada tamu soalnya. Iya, Pak. Mohon maaf sekali, ini Baik. darurat. Terima kasih ya. Untuk hari ini kita akhiri dulu. Ya, ya, Pak. Oke, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.